Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peta konsep Kitab Suci Allah. Perkenalkan, nama saya Della Marta Renata dari kelas 11 MIPA 2 absen 9. Iman kepada Kitab Allah. Pengertian yaitu percaya kitab pedoman hidup, yang artinya percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Yang kedua, dalil nakli dan akli. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya." Perkenalkan, nama saya Giza Zaranian Zulki dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 15. Nama kitab Allah dan Rasul dibagi menjadi 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Definisi dari kitab Taurat yaitu 5 kitab pertama yang disebut Tanakh atau Alkitab Ibrani. Dalam bahasa Yunani, himpunan 5 kitab ini dinamakan Pentateuch. Isi kitab Taurat itu berisikan 10 pokok peraturan atau perintah yang sering disebut dengan The Ten Commandments. Dalil dari kitab Taurat yaitu, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Definisi dari kitab Zabur berasal dari kata Zahara yang berarti menulis dengan sempurna atau mengukir di atas batu. Isi dari kitab Zabur yaitu berisikan 150 pasal yang berisi doa, zikir, nyanyian, dan pujian kepada Allah tentang nikmat yang dikaruniainya. Dalil dari kitab Zabur yaitu, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Yang ketiga yaitu Injil. Definisi dari kitab Injil yaitu kodeks atau buku jilid yang memuat satu atau lebih Injil dari kitab suci Perjanjian Baru. Isi dari kitab Injil, keterangan atau ajaran yang memperkuat ajaran kitab sebelumnya. Dalil dari kitab Injil, dan kami turunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yang keempat adalah Al-Quran. Definisi Al-Quran yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul. Isi dari Al-Quran ada akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Dalil dari Al-Quran isinya diambil dari Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah serta dari perbuatan Nabi dan sahabatnya. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan kitab Allah. Perkenalkan, nama saya Vela Lawita Ramadhani Siregar, absen 32. Persamaan, semua kitab mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama memiliki kebenaran ajaran ketuhanan, sama-sama diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah. Perbedaan, kitab-kitab sebelumnya telah hilang keutuhannya dan keautentikannya, sedangkan Al-Quran ditujukan untuk seluruh alam atau umat manusia. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar dari kelas 11 MIPA 2 absen 1. Perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah, menjadikan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman sud kitab yang diturunkan. 2. Menjaga silaturahmi atau ukhuwah dengan sesama ahlul kitab, meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.